Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Dr. Intan Renata Silitonga, spesialis obgyn konsultan magister kesehatan. Siang ini saya akan membawakan mata kuliah tentang antifosfolipid sindrom APS dan lupus. Slide. Baik. Definisi antifosfolipid syndrome adalah suatu kelainan dengan ciri khas yaitu terjadinya recurrent venous atau arterial thrombosis. Apa itu? Adanya venous atau trombosis yang mengalami masalah ya, kelainan. Sehingga terjadi yang namanya abortus berulang. Nah, ketidaknormalan lab yang ditemukan misalnya apa saja? Meningkatnya kadar ACL, apa itu? Antikardiolipid antibody, lalu beta 2 glikoprotein, dan adanya circulating antikoagulan. Oke, kita lanjut dulu ya, slide berikutnya. Oke, epidemiologi. Jadi, apa itu terminologi sindroma antifosfolipid? Ada yang disebut APS primer dan sekunder. Nah, antifosfolipid ini yang primer itu tidak ada keterkaitan atau keterikatan dengan penyakit lain. Kalau yang sekunder biasanya berhubungan dengan penyakit autoimun lain. Nah, inilah yang disebut lupus erythematosus sistemik atau SLE ya. Jadi primernya itu APS, sekundernya itu penyakit lupus atau SLE. Oke, paham mungkin ya. Ya, kejadian APS ini dalam kehamilan itu ada sekitar 2%, yang tanpa komplikasi 0 sampai 11%, dan setengahnya adalah APS yang primer. 30% pasien lupus akan menunjukkan gejala APS. Lanjut dulu. Etiologinya apa masih belum diketahui penyebabnya dan masih dalam penelitian. Nah, pencarian sejumlah pemicu yang mungkin telah membuka spektrum lebar yang berhubungan dengan penyakit-penyakit autoimun, penyakit rematik, infeksi, obat-obatan yang berhubungan dengan lupus antikoagulan atau LA atau ACL antibodies. Slide. Mangga nanti yang mau bertanya disimpan dulu pertanyaannya dicatat, nanti di akhir ada sesi tanya jawab ya. Oke, etiologi penyebab terjadinya APS yang berakibat pada kehamilan ada banyak patologi kehamilan. Nah, jadi kita sebagai tenaga kesehatan terutama tentang ranah kebidanan perlu tahu APS kenapa? Karena penyakit ini seringkali berakibat hal-hal patologi pada kehamilan apa saja? Infeksi sifilis, infeksi hepatitis C, infeksi HIV, infeksi virus human T-cell limfotropik, malaria, bakterial septikemia, obat-obatan seperti obat jantung, obat-obat psikiatrik, juga bisa genetik ya, hubungan keluarga ya. Jadi ini harus kita telusuri pada saat pengkajian ada tidak etiologi-etiologi ini ya. Lanjut. Patogenesisnya, apa yang terjadi sebenarnya dalam tubuh manusia pada saat terjadi APS, yang utama adalah terjadi di tingkat sirkulasi. Nah, yaitu pada pembuluh darah terjadi yang namanya trombosis. Apa itu trombosis? Gangguan fungsi endotel, terjadi aktivasi trombosit, inhibisi fibrinolisis, penurunan aktivitas plasminogen, inhibisi prostasiklin dan protein C, serta peningkatan faktor 8 ya. Nah, antibodi antifosfolipid juga menyebabkan efek langsung terhadap trofoblas. Nah, ini yang berkaitan nantinya dengan kehamilan ya. Nah, apa saja? Antibodi antifosfolipid ini akan menghambat ekspresi human chorionic gonadotropin atau HCG. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa pada saat kehamilan terjadi peningkatan human chorionic
gonadotropin. Sementara antibodi antifosfolipid ini menghambat HCG ini ya. Dia juga akan melakukan induksi apoptosis. Apoptosis itu apa? Kematian sel. Nah, sehingga belum waktunya terjadi kematian sel, tapi karena ada antibodi ini maka terjadi kematian sel sebelum waktunya. Itu yang nantinya bisa berlanjut kepada abortus. Lalu menurunkan fusi trofoblast sehingga sirkulasi uteroplasentanya akan berkurang. Nah, ya tentu akan terjadi kematian sel juga nantinya dan kemudian terjadi abortus. Mengganggu ekspresi molekul adesi, jadi perlekatan yang kurang, lalu terjadi pembatasan invasi trofoblast dan menghambat desidualisasi ya. Inilah semua yang nantinya terjadi RPL atau recurrent pregnancy loss, abortus berulang ya. Jadi pada pasien hamil tapi kemudian terjadi abortus, hamil lagi, abortus lagi, hamil lagi, abortus lagi ya. Yuk, lanjut. Oke, aktivasi komplement neutrofil faktor jaringan, interleukin 3 yang menurun, itu semua adalah yang disebut faktor-faktor pertahanan tubuh gitu ya, sel-sel tubuh yang mempertahankan tubuh yang mengalami aktivasi atau penurunan yang kemudian menjadi faktor penting pada implantasi embrio dan pembentukan plasenta begitu ya. Nah, ini terjadi gangguan sehingga terjadilah abortus tadi ya. Lanjut. Baik, ini skemanya ya. Ini apa? Gambarnya. Di sini kita bisa lihat ada yang disebut pro-inflammatory cytokine release. Jadi adanya pelepasan sitokin itu adalah faktor-faktor peradangan inflamasi ya. Lalu kemudian terjadilah dari faktor 11, lalu faktor 11A, kemudian di situ terjadi reaksi jaringan, itu yang kanan ya, tissue factor, itu reaksi jaringan, ada di dalamnya terjadi reaksi yang disebut radikal bebas, decrease in NO itu penurunan NO ya. Ini semua akan menyebabkan proses yang tadi, trombosis yang tadi ya. Nah, sehingga terjadilah recurrent pregnancy loss tadi. Lanjut. Nah, ini ya, antifosfolipid antibodies, ada trombosis, terbagi atas sel endotelial, monosit, platelet, neutrofil, ada obstetrik. Nah, yang kanan itu obstetrik, itu ada trofoblast dan ada sel endometrium ya. Jadi ada dua hal yang dilakukan terjadi eh, perubahan di situ akibat terjadinya antifosfolipid antibody ini ya. Ada yang menyebabkan trofoblast terganggu untuk implantasi, lalu faktor pelekatan pada sel endometrium, terjadi penurunan sehingga kemudian terjadi recurrent pregnancy loss. Lanjut. Oke. Keadaan lain yang berhubungan dengan antibodi antifosfolipid adalah sistemik erythematosus lupus, lupus antikoagulan, antikardiolipin antibodi, anemia hemolitik, trombositopeni purpura imun, juvenile arthritis, arthritis rheumatoid. Jadi hal-hal ini biasanya berkaitan dengan penyakit-penyakit rematik, penyakit-penyakit autoimun, penyakit-penyakit trombositopenia. Sehingga pada saat pengkajian kita harus tanya apakah ibu punya penyakit penyerta lainnya, apakah ibu ada pengobatan tertentu, apakah di dalam keluarga ada riwayat penyakit rematik sebelumnya. Nah, itu harus ditanya ya. Ya, lanjut. Nah, keadaan-keadaan lainnya, artritis, skleroderma,
osteoartritis, sklerosis, vaskulitis, penyakit tiroid autoimun. Semuanya berkenaan dengan tadi ya, trombosis, autoimun, dan faktor-faktor pada makrofag. Lanjut. Oke, kita terangkan ya satu-satu. Nah, ini infeksi. Nah, pada infeksi tertentu kita bisa temukan antifosfolipid antibody. Misalnya, biasanya adalah IgM ACL. Jadi ini ketahuannya pada saat pemeriksaan laboratorium. Pasien akan dilakukan pemeriksaan antibody yang disebut dengan nama IgM ACL ya. Nah, lalu ini, bisa terjadi bakterinya apa, septicemia, leptospirosis, sifilis, tuberkulosis, lepra, demam rematik ya. Virusnya misalnya pasiennya hepatitis A, B, C, varicella, adenovirus, parvovirus, rubella, kalau parasit malaria, pneumocystis carinii dan leishmaniasis. Jadi kita tanyakan ya, apakah Ibu pernah terkena infeksi demikian demikian demikian? Kalau ada kita harus hati-hati, jangan-jangan ada keterkaitan ya antara oh Ibu punya riwayat abortus dengan pernah terkena infeksi bakteri anu atau virus anu atau parasit anu ya, sehingga perlu dicek nantinya IgM ACL-nya apakah betul ada masalah di antifosfolipid sindrom yang harusnya nanti ada penanganan sebelum rencana hamil berikutnya. Lanjut. Neoplasma. Jadi antifosfolipid antibody ini ada juga ditemukan pada kanker paru, kanker kolon, kanker serviks, prostat, ginjal, ovarium, dan masih banyak lagi. Jadi harus tanya Ibu ada riwayat penanganan kanker atau tidak ya. Lanjut. Oke. Nah, secara klinisnya perbedaan antara yang primer dan sekunder tadi kan kalau primer itu APS, kalau sekunder itu yang lupus eritematosus ya. Lanjut. Nah, ini. Jadi kita mulai dari anamnesis. Kita tanya, Ibu waktu itu Ibu keguguran pada usia kehamilan berapa minggu? Nah, lalu Ibu sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan HCG atau tidak? Pernah di USG atau tidak? Pada saat di USG, adakah kantung kehamilannya, berapa umur kehamilannya, dan adakah detak jantung janin pada saat di USG? Nah, kemudian kita tanya juga riwayat kehamilan yang lainnya seperti apa, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat tindakan pembedahan, pemakaian obat, dan gaya hidup ya. Gaya hidup di sini misalnya merokok ya, kalau merokok juga berkaitan dengan terjadinya antifosfolipid syndrome ini. Lanjut. Oke. Jadi kita kembali lagi ke definisi abortus. Abortus itu apa? Ada yang mau jawab? Abortus adalah boleh di-unmute yang mau jawab? Silakan, Rika mungkin? Boleh dibaca saja juga boleh. Itu sudah ada di slide ya. Silakan Rika dibaca. Baik, abortus adalah keluarnya hasil kehamilan baik spontan maupun elektif sebelum usia kehamilan 20 minggu. Abortus trimester pertama bila terjadi sampai 13 minggu, trimester kedua antara 14 sampai 20 minggu. Baik, terima kasih. Jadi patokan ini tidak boleh sampai kita lupa, sampai nanti sudah lulus untuk pendidikan kebidanan, kita punya patokan ya. Abortus itu batas usia kehamilannya 20 minggu ya, di bawah 20 minggu. Nah, abortus berulang bila terjadi 2 kali atau lebih abortus, tapi tidak perlu harus berurutan ya, bisa saja abortus lalu lahir normal, lalu abortus lagi. Nah, itu sudah termasuk ke abortus berulang ya. Nah, itu berarti harus mendapatkan perhatian siapa tahu pasien ini adalah pasien dengan antifosfolipid sindrom ini begitu.
Oke, keguguran preembrionik itu adalah keguguran yang terjadi dari dia itu baru konsepsi sampai akhir minggu keempat. Jadi baru sekitar 1 bulan kehamilan sudah terjadi keguguran. Nah, itu keguguran preembrionik. Tapi kalau keguguran embrionik itu, terjadi pada saat kehamilan 5 sampai 9 minggu. Nah, ketika kita sudah bilang kematian janin atau kalau nanti kalian, dinas atau berkolaborasi dengan dokter SPOG, seringkali didiagnosisnya adalah fetal demise. Fetal demise itu adalah kematian janin pada usia kehamilan 10 minggu ya. Nah, sementara kalau IUFD, intrauterine fetal death atau stillbirth, itu kalau kematian janinnya sudah lebih dari 20 minggu. Nah, itu perbedaan istilah harus dipahami ya, karena nanti beda nanti untuk penanganannya ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kapan kita akan menduga bahwa, oh seorang ibu itu kemungkinan APS? Itu ada yang disebut kelompok risiko tinggi, yaitu ibu hamil dengan riwayat apa? 1 kali atau lebih terjadi episode trombosis atau tromboemboli yang tidak dapat diterangkan. Atau 1 kali atau lebih morbiditas kehamilan yang spesifik untuk APS, yang tadi ya RPL atau recurrent pregnancy loss. Lalu trombositopeni pada saat periksa lab kenapa ya trombositnya rendah? Atau pada saat pemeriksaan pembukuan darah kenapa ya APTT-nya activated partial thromboplastin time-nya memanjang? Nah, jangan-jangan ini adalah kasus APS ya. Lanjut. Nah, morbiditas kehamilan yang dihubungkan dengan keberadaan APL adalah kematian janin lambat atau late fetal death lebih dari 10 minggu. Nah, kita bukan saja hanya urusan dengan abortus, tapi lihat, ada apa lagi? Natasha mungkin bisa tolong bacakan ada patologi apa lagi yang bisa terjadi kalau pada pasien-pasien dengan anti-phospholipid syndrome ini? Poin kedua. Baik, izin menjawab. Terjadi preeklamsi berat atau eklamsi dini yang terjadi sebelum 34 minggu kehamilan. Ya, jadi bukan hanya abortus ya, bisa terjadi kasus preeklamsia berat. Kenapa? Karena tadi masalahnya ada di sirkulasi trombosis. Sehingga apa? Tadi di trofoblasnya kan bermasalah. Pada saat trofoblas mau menanamkan diri, terjadi masalah sehingga terjadilah preeklamsia ini ya. Boleh dibaca poin yang ketiga, Natasha? Pertumbuhan, Yang ketiga, ada pertumbuhan janin terlambat atau PJT, fetal growth restriction, yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, jadi ketika diperiksa tinggi fundus uterinya kok kecil, tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Lalu kan dilakukan rujukan USG. Ketika di USG, oh iya, kenapa ukuran bayi ternyata kurang dari yang seharusnya. Nah, akhirnya didiagnosis pertumbuhan janin terhambat. Nah, pertumbuhan janin terhambat ini juga perlu kita pikirkan jangan-jangan ada masalah anti-phospholipid syndrome ini. Yang terakhir sekalian, poin keempat. Natasha? Untuk yang keempat, ada tromboemboli vaskuler, arteri dan vena yang berkaitan dengan kehamilan atau pregnancy-related maternal thromboembolic disease. Oke, ya, tromboemboli vaskuler. Ini lebih ke nyeri-nyeri di bagian-bagian bawah, misalnya di tungkai ya, di kaki. Ibu mengeluh ada nyeri-nyeri di kaki, lalu terjadi pembengkakan gitu ya di satu atau kedua kaki. Lalu pada saat diperiksa, oh ini kemungkinan terjadi tromboemboli vaskuler. Tromboemboli itu artinya penyumbatan vaskuler, penyumbatan arteri, penyumbatan vena, sehingga di situ tidak terjadi sirkulasi yang normal. Begitu ya, sirkulasi pembuluh darahnya terhambat. Oke, lanjut.
Nah itu ya, itu ada bagan, keguguran berulang itu bisa terjadi karena kelainan kromosom, gangguan endokrin. Nah itu ada ya kelainan imunologis, yaitu APS gitu ya. APS-nya apa? Antikoagulan dan antiplatelet. Masih banyak sebenarnya penyebab keguguran berulang lainnya ya. Bisa terjadi karena apalagi kelainan anatomik, bisa karena bakterial vaginosis ataupun idiopatik. Nah, cuman ya seringkali kita lupa bahwa imunologis juga ada sumbangsihnya kepada keguguran berulang ya. Lanjut. Nah, jadi patogenesis, mekanisme preeklamsia dan APS. Nah, itu terjadi aktivasi platelet, terjadi aktivasi sel endotelial, terjadi aktivasi komplement, inhibisi aneksin 5, inhibisi fibrinolisis. Lalu terjadilah masalah pada invasi trofoblast. Lanjut. Oke. Antifosfolipid syndrome kriteria klinis menurut yang namanya ACOG 2007 ya. Trombosis kehamilan itu terjadi trombosis vena, arteri, pembuluh darah kecil yang tidak dapat dijelaskan, lebih sama dengan 1 kali kematian fetus yang tidak dapat dijelaskan setelah 10 minggu, atau lebih sama dengan 3 kali keguguran spontan yang tidak dapat dijelaskan sebelum 10 minggu. Jadi kalau sesudah 10 minggu mah cukup 1 aja sudah curiga. Tapi kalau kurang dari 10 minggu harus 3 kali atau lebih baru oh mungkin APS gitu ya. Lalu terjadi persalinan prematur pada preeklamsia berat atau adanya insufisiensi plasenta atau masalah plasenta sebelum usia kehamilan 34 minggu ya. Biasanya ini terdeteksi pada saat pemeriksaan USG dan pemeriksaan CTG ya. Ada yang pernah dengar pemeriksaan CTG? Mungkin yang lain selain Rika, selain Natasha ada yang mau menjawab atau saya tunjuk? Kalau yang ada di layar ini ada Sinta Solihah. Nah, mungkin silakan. Pernah dengar mungkin CTG, pemeriksaan kardiotokografi. Nanti hasilnya grafik. Nah, grafik apa? Grafik BCA, grafik HIS ibu. Lalu nanti akan diinterpretasikan apakah kehamilannya ini masih bisa dilanjutkan atau harus segera dilakukan terminasi. Pernah dengar Sinta? Boleh di-unmute? Baik, Ibu izin menjawab. Sebelumnya saya sendiri belum pernah mendengar, Ibu. Oh, belum pernah. Belum pernah, Ibu. Oh, oke. Ada yang pernah atau tidak? Mungkin yang pernah ke BPM mungkin atau kolaborasi di rumah sakit begitu? Belum ya? Belum ada? Atau mungkin yang orang tuanya ada tenaga kesehatan atau bidan, tidak ada di kelas ini? Kalau ada silakan boleh kita diskusikan ya. Tidak ada, oke tidak apa-apa. Jadi itu adalah suatu alat elektronik ya, CTG itu kardiotokografi yang dihubungkan ke listrik, lalu ada beberapa kabel ya. Nah, kabel itu dihubungkan ke satu, ditaruh di suatu alat probe namanya probe, bentuknya bulat, ditaruh di perut ibu. Satu di fundus, satunya di bawah di bagian punggung bayi ya. Nah, misalnya bayinya di punggung kanan. Oh, jadi ditaruh di situ gitu satu prop lagi. Nah, yang di punggung itu untuk mendeteksi detak jantung bayi, kalau yang di fundus untuk mendeteksi kontraksi. Nanti di situ akan dilihat ya grafiknya naik turunnya bunyi jantung bayinya itu akan mempengaruhi interpretasi apakah terjadi masalah sirkulasi plasenta atau tidak, adakah kemungkinan gawat janin, apakah bayinya masih sejahtera di dalam uterus ataukah harus segera
dikeluarkan atau dalam bahasa medis dilakukan terminasi kehamilan, begitu ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, sekarang kita sudah ke penata laksanaan ya. Nah, pencegahan komplikasi trombosis dan morbiditas kehamilan pada APS adalah pemberian obat-obatan yang direkomendasikan yaitu aspirin dosis rendah 1 kali 81 mg per hari. Ini mungkin kita tidak asing ya dengan aspirin ini ya. Di toko-toko juga ada aspirin namanya Aspilet. Pernah dengar? Aspilet. Sering digunakan malah untuk obat sakit kepala begitu ya. Aspirin dosis rendah ya. Bagaimana mekanismenya? Obat ini meningkatkan produksi interleukin 3. Nah, ini akan menstimulasi pertumbuhan trofoblast dan beta HCG. Padahal tadi apa yang terjadi akibat APS tadi, antifosfolipid syndrome akan menurunkan pertumbuhan trofoblast dan menurunkan beta HCG. Jadi aspirin ini adalah obat yang tepat ya, tapi dosis rendah saja, jangan dosis tinggi ya. Lalu aspirin ini harus dihentikan setelah kehamilan 36 minggu. Idealnya dihentikan 7 sampai 10 hari sebelum persalinan. Kenapa? Efek samping dari aspirin adalah perdarahan ya. Jadi bisa terjadi perdarahan. Kenapa? Aspirin ini juga sebagai suatu pengencer darah gitu ya. Sehingga kalau diminum pada saat menjelang persalinan bisa terjadi yang namanya komplikasi perdarahan postpartum begitu ya, atau perdarahan pada saat operasi. Ya, lanjut. Oke. Terapi lainnya pada ibu hamil dengan riwayat trombus arteri yang berat, misalnya ibu hamil dengan stroke, atau ada ibu hamil dengan riwayat penyakit jantung, atau kita istilahkan di medis infark miokard, aspirin ini akan terus-menerus diberikan baik kehamilan maupun pada saat persalinan ya. Tidak ada bukti bahwa pemakaian aspirin dosis rendah ini akan menyebabkan cacat bawaan pada bayi ya, ataupun perdarahan pasca salin untuk kasus yang berat tentunya ya. Lanjut. Oke. Obat lainnya adalah heparin, unfractionated heparin atau heparin dengan berat molekul yang rendah. Berapa? Dosisnya 2 kali 5.000 unit per hari, diberikannya subkutan. Sampai kapan? 1 hari sebelum persalinan ya. Ada juga yang disebut KMWH, itu heparin juga. Itu diberikannya subkutan juga, dosisnya 40 mg per hari, tapi diberikannya sampai 5 hari sebelum persalinan, kemudian diganti dengan yang unfractionated heparin, begitu ya. Nah, efek heparin dalam mencegah trombosis itu adalah mempunyai efek antitrombosis ya, lalu meningkatkan antibodi antifosfolipid sehingga mengikat antibodi antifosfolipid sehingga APS ini, antifosfolipid ini menjadi tidak aktif ya, dan menghambat faktor jaringan yang dimediasi imunopatologi plasenta. Nah, lanjut. Oke, apa yang harus kita lakukan pada saat kehamilan? Ya, dari awal kehamilan ibu dan keluarga, yaitu suami, sudah diberitahu tentang kondisi ini ya, bahwa kondisinya kemungkinannya adalah APS ya, sehingga harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut dan monitoring terhadap kehamilannya, baik kesehatan ibu maupun kesehatan janin ya. Pengawasan ketat pada ibu dan kemungkinan ada masalah pada kehamilannya seperti yang tadi ya, bisa terjadi abortus, preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat, itu harus sudah diberitahukan dari awal ya. Lalu selain pemeriksaan kehamilan yang rutin, ibu juga dilakukan pemeriksaan lainnya, yaitu serum kreatinin, rasio protein kreatinin urin, pemeriksaan ginjal, pemeriksaan hepar, lalu
edukasi tentang tanda-tanda gejala penyakit tromboemboli dan preeklamsi. Nah, preeklamsi mungkin bukan hal yang baru ya buat ranah kebidanan. Mungkin di sini ada yang mau menjelaskan preeklamsi itu kira-kira apa saja tanda gejalanya, sehingga ini ada edukasi tentang tanda dan gejala. Nah, kita akan edukasi ibu hamil ini. Hati-hati Bu, kalau ditemukan tanda gejala anu. Nah, silakan. Siapa yang mau bantu memberikan masukan apa saja tanda dan gejala pada preeklamsi? Silakan. Apa ada yang mau spontan ataukah mau menunggu saya menunjuk? Silakan. Tapi jangan yang sudah menjawab tadi. Ada yang mau menolong? Nah, ini saja. Saya ada nama Yasmin Gasani. Oke. Yasmin Gasani. Boleh di-unmute, silakan. Di-unmute dulu. Oke. Sudah jelas pertanyaannya, Yasmin? Sudah, Ibu. Ya, bagaimana? Tanda dan gejalanya, berat badan bertambah, tekanan darah lebih dari 170, Apalagi? dan terdapat protein urin. Protein urin positif ya. Oke, sudah mendekati ya, terima kasih. Jadi tanda dan gejalanya adalah apa? Peningkatan tekanan darah di atas sama dengan 140, bukan 170 ya. 140/90 mm Hg dengan ditemukannya juga protein urin positif ya secara lab. Itu definisi, bukan tanda gejala. Itu definisi. Nah, kalau tanda gejala, bagaimana kita edukasi pasien? Ibu, kalau ibu merasakan segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena dikhawatirkan itu adalah tanda dan gejala preeklamsi. Ayo, ada mungkin yang mau bantu lagi? Itu sudah mendekati, tapi itu adalah definisi dari preeklamsi ya, bukan tanda dan gejala. Mungkin yang lain? Baik, Ibu izin menjawab. Boleh, silakan. Namanya siapa? Nama saya Reni Anggraini, NPM 612049. Tanda gejalanya seperti sakit kepala berat atau terus-menerus, terus gangguan penglihatan, pandangan kabur, sesak napas, pusing, lemas, dan tidak enak badan. Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah hampir benar ya. Jadi betul ada apa yang terasa? Nyeri kepala hebat, nyeri ulu hati, pandangan kabur ya. Bisa juga disertai ada apa lagi? Bengkak-bengkak ya. Bengkak-bengkak pada tungkai begitu ya. Nah, itu sudah menunjukkan tanda dan gejala preeklamsi. Baik, terima kasih ya yang sudah menjawab. Lanjut kita ke slide berikutnya. Oke, tadi sudah disebutkan ya ada pemeriksaan USG, lalu kemudian ada pemeriksaan CTG tadi kan ya. Nah, yang item nomor 3, pemeriksaan profil biofisik janin berkala itu adalah CTG yang tadi saya sebutkan ya, kardiotokografi. Pemeriksaan profil biofisik itu kardiotokografi dikombinasi dengan USG ya. Oke, kapan kita lakukan persalinan pada ibu hamil yang mendapat terapi antikoagulan pada minggu ke-39.
39 itu sebenarnya untuk jaga-jaga. Kenapa? Ibu Indonesia seringkali lupa HPHT. Nah, jadi karena untuk ibu-ibu Indonesia terutama, ya kita sendiri mungkin ditanya kapan haid terakhir lupa mungkin ya, tanggal berapa, bulan berapa, karena kita seringkali tidak mencatat ya. Nah, sehingga supaya jaga-jaga, jangan sampai dilakukan persalinan pada minggu ke-37. Alasannya karena minggu ke-37 sudah dikatakan cukup bulan atau ateram. Boleh, asal apa? Yakin bahwa memang itu adalah usianya sudah 37 minggu. Nah, karena seringkali lupa HPHT-nya kapan. Nah, plus minusnya kan 1 sampai 2 minggu. Nah, jadi oke, supaya jangan sampai kita lakukan persalinan pada 37 minggu totonya prematur. Totonya masih 35-36 minggu. Oke, supaya aman 39 minggu begitu ya. Lanjut. Ya. Prognosis, nah belum banyak data tentang luaran APS ini di Indonesia, tergantung kondisi ibunya saat hamil tersebut seperti apa. Lalu bila ibu itu telah menderita penyakit trombosis sebelum kehamilan, biasanya luaran kehamilan baik untuk ibu tapi buruk untuk janin. Nah, kenapa? Ya tadi udah ada masalah di sirkulasinya ya. Trombosit itu kan menyerang apa? Pembuluh darah. Jadi sirkulasi dari ibu ke bayinya akan sangat terganggu gitu ya. Nah, ibu APS dengan riwayat 2 kali keguguran dapat mempunyai 70-80% anak hidup apabila diobati dan dikelola dengan baik. Jadi artinya bukan tidak akan bisa punya anak, bisa, tapi harus dengan perawatan, pengobatan yang baik ya. Komplikasi persalinan preterm, preeklamsi, ataupun IUGR atau pertumbuhan janin terhambat tetap dapat terjadi meskipun ibu APS mempunyai riwayat kehamilan persalinan yang baik sebelumnya ya. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah ada kata kesimpulan udah bahagia ya. Berarti ini sudah mendekati slide terakhir ya. Wah, sudah tampak senyum-senyum ya. Oke, kesimpulan. Untuk kesimpulannya saya minta ada yang bacakan. Ada yang mau berinisiatif membacakannya? Silakan. Atau ditunjuk lagi. Ayo, sudah mahasiswi. Baik dok, saya. Silakan, siapa namanya? Sebutkan. Nama saya Salsabila Isnandia dok, dengan NPM 6120014. Ya, silakan Salsabila. Baik, kesimpulan poin pertama, sindroma antifosfolipid merupakan penyebab trombosit dengan manifestasi klinis dari asimptomatis sampai trombosis yang mengancam jiwa. Poin kedua, berdasarkan ada atau tidak penyakit dasar terbagi menjadi sindroma antifosfolipid primer dan sekunder. Poin ketiga, patogenesis dan patofisiologis terjadi trombosis adalah gangguan fungsi endotel, aktivasi trombosit, inhibisi fibrinolysis. Poin keempat, manifestasi klinis utama adalah trombosis vena dan atau arteri serta morbiditas kehamilan. Poin kelima, terapi yang diberikan adalah antikoagulan, antiagresis, dan trombosit. Sudah dok. Oke, terima kasih. Masih ada slide berikutnya kah? Oh, terima kasih. Baik, demikian kuliah kita tentang antifosfolipid syndrome dan lupus. Silakan saya berikan untuk mungkin ada 1 atau 2 penanya. Boleh silakan untuk menyampaikan pertanyaannya, sebutkan nama dan NPM-nya. Mangga. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah sangat mengerti atau sudah sangat bingung ya. Yang mana yang betul ya.
Syukur-syukur sudah sangat mengerti ya. Tapi yang susahnya kalau ternyata malah makin bingung ya. Ada yang mau bertanya mungkin, silakan. Kasusnya banyak di masyarakat kita ya. Preeklamsia bukan hal yang langka, itu menduduki 3 ranking teratas angka kematian ibu di Indonesia ya. Abortus berulang seringkali menyebabkan perdarahan, perdarahan juga menempati ranking 3 teratas angka kematian ibu di Indonesia ya. Prematur itu akan menyebabkan apa? Angka kematian bayi. Nah, itu juga masih tinggi di Indonesia ya. IUGR, pertumbuhan janin terhambat juga bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan angka kematian bayi juga yang masih tinggi di Indonesia. Dan ternyata setelah kita telusuri pada materi kita kali ini, ada yang disebut faktor imunologis yang bisa menyumbang pada kejadian-kejadian tersebut ya, yaitu tadi antifosfolipid syndrome yang seringkali pada saat di lapangan, pada saat praktek, pada saat pengkajian kita lupa menanyakannya begitu ya. Apakah ada riwayat abortus berulang sebelumnya? Apakah ada penyakit rematik atau penyakit di keluarga begitu ya? Ada penyakit trombosis lainnya, tromboemboli sebelumnya. Nah, kita lupa tanya. Ternyata ada kejadian preeklamsia, abortus berulang tadi. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya setelah saya tadi sempat mengutarakan beberapa hal tadi. Mohon maaf, dokter izin bertanya. Mangga, namanya siapa dan NPM-nya? Nama saya Karlina dengan nomor NPM 6120043. Izin bertanya, bagaimana jika seorang bayi lahir dari ibu yang menderita autoimun atau lupus? Apakah bayi tersebut akan mengidap penyakit autoimun juga? Dan apakah dampak yang ditimbulkan terhadap tumbuh kembang bayinya? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Karlina ya. Baik, tadi itu kan kita sudah mempelajari bahwa autoimun itu sendiri bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan yang tadi ya, pertumbuhan janin terhambat, preeklamsia, abortus, lalu kemudian apa dong pengaruhnya kepada outcome atau luaran bayi ya, yaitu bayi bisa ya abortus atau prematur atau lahir tapi bayinya kecil atau terpaksa lahir prematur karena preeklamsia begitu ya. Jadi bisa saja bayinya tidak punya autoimun nantinya tapi ya ada luaran bayi, bayi meninggal, bayi prematur, bayi kecil. Nah, tadi juga kita sudah pahami untuk bertanya pada pengkajian apakah ada riwayat autoimun di keluarga. Berarti apa? Berarti bisa saja terjadi genetik ya, ibunya autoimun, lalu nanti bayinya juga ada penyakit autoimun begitu ya. Sehingga kemudian kalau nanti ibunya melahirkan dan syukur-syukur tidak ada masalah yang tadi abortus, bayi bisa lahir baik. Nah, tetap harus dengan edukasi bahwa hati-hati mungkin nanti bisa terjadi autoimun pada bayi atau anak itu nantinya begitu ya. Iya, sudah Dokter, jelas terima Karlina? kasih. Baik, terima kasih juga pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Mungkin satu lagi? Dokter izin bertanya. Boleh, siapa namanya dan NPM-nya ya? Dengan NPM 6120025 dengan saya Salsa Wirdaningsih. Dokter izin bertanya, gejala apa yang dirasakan jika lupus telah menyerang ke ginjal, dokter? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk autoimun itu sendiri, itu kan kenapa tadi kita pelajari ada masalah trombosis. Lalu dia itu akan terjadi perubahan pada sirkulasi. Nah, sirkulasi mana saja? Apa saja yang ada pembuluh darahnya? Apa saja yang ada sirkulasinya? Termasuk ginjal. Nah, ginjal itu kita ketahui sebagai suatu organ untuk apa? Salah satunya adalah penyaring
darah, yang kemudian nanti produknya adalah apa? Urin, begitu ya. Nah, kalau terjadi masalah autoimun, lupus terjadi pada ginjal, maka terjadilah proses trombosis itu di ginjal tersebut. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ada kerusakan pada ginjalnya. Nah, tingkat kerusakannya bisa ringan, bisa sedang, bisa berat ya. Sehingga gejalanya pun tergantung tingkat kerusakannya tersebut. Ada yang tingkat kerusakannya ringan, ya ada gangguan pada saat buang air kecil misalnya, lalu kemudian pada saat pemeriksaan urin, oh ada ditemukan kita sebut epitel atau ada darah atau eritrosit atau leukosit yang meningkat begitu ya. Sehingga seringkali mengalami yang disebut infeksi saluran kemih ya pada pasien tersebut. Buang air kecilnya bermasalah atau nyeri-nyeri pada perut, terasa sakit di pinggang begitu ya. Nah, sehingga itu yang tingkatannya ringan. Kalau sudah sedang atau berat, bahkan sudah mengalami gangguan ginjal yang lebih berat, yang bahkan harus mengalami yang disebut cuci darah atau hemodialisa, begitu ya, itu gangguannya seperti itu. Mungkin sudah jelas atau ada yang masih bingung? Baik dokter, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya atas pertanyaannya. Baik, mungkin kita sudah sampai akhir ya pada mata kuliah kita hari ini. Jadi tadi itu kita sudah belajar tentang antifosfolipid syndrome. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan tadi nantinya bermanfaat untuk ilmu kebidanan, untuk di lapangan nantinya, sehingga titipan saya hati-hati pada kasus-kasus ibu hamil, senantiasa berpikir seperti tadi ya, bahwa gangguan atau kelainan yang bisa terjadi salah satunya bisa saja imunologis, sehingga perlu nantinya rujukan lebih lanjut ke mungkin ke dokter spesialis atau ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti absensi dilengkapi ya untuk PJ ya, untuk Rika. Dan nanti untuk yang belum ikut di kesempatan ini nanti laporannya ya untuk kapan akan ada susulannya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih dokter. Selamat Terima sore. kasih dokter. Terima Selamat kasih sore. dokter. Selamat sore. Selamat sore. Dokter. Baik, terima kasih.